Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang turunan aljabar menggunakan definisi turunan atau dengan istilah lain turunan dengan menggunakan limit fungsi. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Perhatikan soal yang pertama. Diberikan fungsi f(x) sama dengan 5x tambah 2. Tentukan turunan pertamanya menggunakan definisi turunan. Oke. Nah, kalau kita menjawabnya secara langsung, adapun bentuk turunannya yaitu f aksen x sama dengan, perhatikan caranya, turunan dari 5x yaitu 5, turunan dari 2 yaitu 0, dan 0 sini boleh tidak ditulis. Maka bentuk turunan secara langsung dari 5x tambah 2 itu adalah 5. Nah, namun di sini kita akan menjawab soal ini dengan definisi turunan. Perhatikan caranya. Adapun caranya yaitu rumus yang digunakan f aksen x sama dengan limit h menuju 0 f x tambah h dikurang fx per h. Oke, perhatikan kelanjutannya. F aksen x sama dengan limit h menuju 0. Di sini tugas kita yang pertama, ganti setiap x yang ada di sini dengan x tambah h. Maka jadinya yaitu 5 dalam kurung x ditambah h, lalu jangan lupa ditambah 2. Selanjutnya dikurang. Dikurangkan dengan fungsi f(x). Ini dia fungsi f(x)-nya, yaitu 5x ditambah 2. Per di bawahnya, yaitu h. Lanjut sama dengan limit h menuju 0, kita kalikan 5 ke dalam kurung. 5 kali x hasilnya 5x, lalu 5 dikali positif h hasilnya positif 5h. Lalu ditambah 2, lalu negatif kali positif 5x hasilnya negatif 5x, lalu negatif kali positif 2 hasilnya negatif 2. Per di bawahnya h sama dengan limit h menuju 0, perhatikan 5x dikurang 5x 0, lalu 2 dikurang 2 juga 0, maka angka yang tinggal di atas ada 5h, per di bawahnya h. Lanjut sama dengan h dibagi h, sama-sama habis dibagi, maka yang tinggal yaitu limit h menuju 0, 5. Maka hasilnya yaitu 5. Nah, seperti ini dia cara penyelesaiannya menggunakan definisi turunan. Dan ternyata perhatikan jawabannya sama. Lanjut, biar benar-benar paham, sekarang perhatikan contoh soal yang nomor 2. Diberikan fungsi f(x) sama dengan 3 dikurang 2x, tentukan turunan pertamanya. Oke, ingat, kita akan menjawab soal ini dengan menggunakan definisi turunan. Kalau seandainya kita jawab secara langsung, maka bentuk turunannya yaitu f aksen x sama dengan turunan dari 3 yaitu 0, lalu turunan dari negatif 2x yaitu negatif 2. Maka hasil turunan dari fungsi f(x) ini yaitu negatif 2 saja. Nah, lalu bagaimana dengan menggunakan definisi turunan atau dengan menggunakan rumus limit fungsi? Oke, perhatikan di sini. F aksen x sama dengan limit h menuju 0, f dalam kurung x ditambah h lalu dikurang dengan fungsi f(x) per di bawahnya h sama dengan limit h menuju 0. Nah, tugas kita yang pertama, ganti setiap x yang ada di sini dengan x tambah h. Maka jadinya sekarang 3
dikurang 2. Nah, X-nya kita ganti dengan X tambah H. Lalu dikurang dengan fungsi fx. Ini dia fungsi fx-nya, yaitu 3 dikurang 2x. Per di bawahnya, yaitu H. Sama dengan limit H menuju 0, 3, lalu negatif 2 kali X hasilnya negatif 2X, lalu negatif 2 kali positif H hasilnya negatif 2H, lalu negatif kali positif 3 hasilnya negatif 3, lalu negatif kali negatif 2X hasilnya positif 2X. Per di bawahnya H. Sama dengan limit H menuju 0. Perhatikan di sini. Negatif 2X ditambah 2X 0. Lalu 3 dikurang 3 hasilnya juga 0. Maka angka yang tinggal di sini di atas ada negatif 2H per di bawahnya H. Sama dengan limit H menuju 0. Perhatikan di sini. H di atas dengan H di bawah sama-sama habis dibagi, maka angka yang tinggal yaitu negatif 2 saja. Maka hasil dari limit H menuju 0 untuk negatif 2, hasilnya adalah negatif 2. Dan ternyata perhatikan, jawabannya sama. Nah, sepertilah dia cara penyelesaian soal turunan dengan menggunakan definisi turunan atau dengan rumus limit. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, lanjut. Biar benar-benar paham, sekarang perhatikan contoh soal yang nomor 3. Diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 1. Oke, perhatikan di sini. Kita jawab secara langsung terlebih dahulu. Adapun turunan dari fungsi fx yaitu f aksen x sama dengan turunan dari x kuadrat yaitu 2x. Dan turunan dari 1 yaitu 0. Dan 0 di sini boleh tidak ditulis. Maka hasil turunan dari fungsi fx di sini yaitu 2x. Ini kalau kita jawab secara langsung. Nah, kebetulan di sini kita akan menggunakan definisi turunan itu sendiri. Nah, di mana caranya? Perhatikan. F aksen x sama dengan limit H menuju 0. F dalam kurung x tambah H tutup kurung dikurang fx per di bawahnya H. Sama dengan limit H menuju 0. Perhatikan, ganti setiap X yang ada di sini, ganti dengan X tambah H. Maka jadinya itu X ditambah H lalu dikuadratkan. Jangan lupa dikurang 1. Lalu dikurangkan dengan fungsi fx. Ini dia fungsi fx-nya, yaitu x kuadrat kurang 1. Per di bawahnya, yaitu H. Sama dengan limit H menuju 0. Perhatikan x tambah H kuadrat. Ini kan sama artinya dengan x tambah H dikali x tambah H. Nah, kita kalikan. Perhatikan caranya. Angka sini kita kalikan satu per satu ke angka di sebelahnya. X kali X hasilnya X kuadrat. Lalu X dikali H hasilnya positif XA. Lalu bagi sini lagi. H kali X hasilnya positif XH. Lalu H kali H hasilnya positif H kuadrat. Kita sederhanakan. X kuadrat. Lalu XH ditambah XH hasilnya positif 2XH. Lalu ditambah H kuadrat. Maka bentuk X tambah H kuadrat itu hasilnya adalah ini. Kita salin di sini. X kuadrat ditambah 2XH ditambah H kuadrat. Lalu dikurang 1. Perhatikan lagi. Negatif kali positif X kuadrat hasilnya negatif X kuadrat. Lalu negatif kali negatif 1 hasilnya positif 1. Per di bawahnya H. Sama dengan limit H menuju 0. Perhatikan ada yang habis. X kuadrat dikurang X kuadrat 0. Selanjutnya negatif 1 tambah 1. Hasilnya juga 0. Maka angka yang tinggal perhatikan di sini. Di atas ada 2XH ditambah H kuadrat. Per di bawahnya H. Lanjut sama dengan limit H menuju 0. Perhatikan di atas ada H. Ini juga ada H. H-nya kita tarik keluar 1. Maka yang tinggal yaitu 2X ditambah H. Nah, kenapa bisa jadi seperti ini? Perhatikan.
Jika H yang di luar ini kita kalikan ke dalam kurung ini, maka hasilnya sama seperti yang di atas ini. Perhatikan, H dikali 2X hasilnya 2XH. Lalu H dikali positif H hasilnya H kuadrat. Oke? Per di bawahnya H. Sama dengan, perhatikan, limit H menuju 0, H di atas dengan H di bawah sama-sama habis dibagi, maka yang tinggal yaitu 2X ditambah H. Oke? Nah, sekarang perhatikan tugas kita tinggal ganti H yang ada di sini dengan 0. Maka jadinya itu 2X tambah 0. Maka jawabannya yaitu 2X. Dan ternyata jawabannya sama. Nah, ini dia langkah-langkah penyelesaiannya. Lanjut, sekarang kita masuk lagi ke contoh soal yang nomor 4. Fx sama dengan 5x pangkat 3. Tentukan turunan pertamanya. Oke, perhatikan di sini. Kalau kita jawab secara langsung, maka hasilnya yaitu f aksen x sama dengan turunan dari 5x pangkat 3. Caranya itu pangkatnya kalikan ke depan sini terlebih dahulu. 3 kali 5 hasilnya 15, lalu x pangkatnya kurang 1. 3 kurang 1 hasilnya 2, dan ini dia jawaban kalau kita jawab secara langsung. Nah, namun di sini kita diminta untuk menggunakan definisi turunan. Perhatikan caranya. F aksen X sama dengan limit H menuju 0, F X ditambah H dikurang Fx per di bawahnya H. Sama dengan, perhatikan, limit H menuju 0. Pertama ganti setiap X yang ada di sini dengan X tambah H. Maka jadinya 5. Oke, X-nya ganti dengan X tambah H. Lalu dia pangkat 3. Lalu dikurang dengan fungsi Fx. Ini dia fungsi Fx-nya. Yaitu 5X pangkat 3. Per di bawahnya H. Lanjut, sama dengan limit H menuju 0, lalu perhatikan, bentuk X tambah H pangkat 3. Nah, ini kan sama artinya dengan X tambah H dikali X tambah H dikali dengan X tambah H. Nah, caranya kita kalikan satu persatu. Kalikan bagian sini dengan bagian sini terlebih dahulu. Lalu setelah dapat hasilnya, barulah kita kalikan dengan yang di sebelah sini. Nah, di sini kita peroleh hasil kalinya yaitu, perhatikan, X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat H ditambah 3XH kuadrat ditambah H pangkat 3. Ingat, ini merupakan hasil dari X tambah H pangkat 3. Ini dia hasilnya. Oke, lalu dikurang 5X pangkat 3 per di bawahnya H. Lanjut, sama dengan limit H menuju 0. Kita kalikan 5 yang di luar ini satu persatu ke angka di dalam tanda kurung ini. 5 kali X pangkat 3 hasilnya 5X pangkat 3. Lalu 5 kali positif 3X kuadrat H hasilnya positif 15X kuadrat H. Selanjutnya 5 kali positif 3XH kuadrat hasilnya positif 15XH kuadrat. Lalu 5 kali positif H pangkat 3 hasilnya positif 5H pangkat 3. Lalu dikurang 5X pangkat 3 per di bawahnya H. Sama dengan limit H menuju 0. Oke, perhatikan ada yang habis dikurangkan, yaitu 5X pangkat 3 dikurang 5X pangkat 3 hasilnya 0. Maka angka yang tinggal, perhatikan, 15 X kuadrat H ditambah 15XH kuadrat ditambah 5H pangkat 3 per di bawahnya H. Sama dengan limit H menuju 0. Nah, di atas sini perhatikan, di sini ada H, di sini juga ada H, di sini juga ada H. H-nya kita tarik keluar 1. Maka jadinya itu H dalam kurung 15X kuadrat. Oke, ditambah 15XH
ditambah 5H kuadrat. Nah, kenapa bisa jadi seperti ini? Perhatikan, jika H yang di luar ini kita kalikan satu per satu ke angka di dalam kurung ini, hasilnya sama seperti yang di atas ini. Coba perhatikan, H dikali 15X kuadrat, hasilnya 15X kuadrat H. Lalu, H dikali 15XH, itu hasilnya adalah 15XH kuadrat. Lalu H dikali 5H kuadrat, maka hasilnya adalah 5H pangkat 3. Per di bawahnya, yaitu H. Oke, lanjut. Sama dengan limit H menuju 0. Perhatikan H di atas dengan H di bawah sama-sama habis dibagi. Maka yang tinggal yaitu 15X kuadrat ditambah 15XH ditambah 5H kuadrat. Sama dengan, nah di sini perhatikan setelah kita hapus X-nya di atas dan di bawah tadi habis dibagi, maka tugas kita selanjutnya tinggal ganti setiap H yang masih ada di bagian sini, ganti dengan angka 0. Maka jadinya 15X kuadrat ditambah 15X kali 0, oke, hanya ganti dengan 0, ditambah 50 kuadrat. Sama dengan 15X kuadrat, lalu ditambah 15X kali 0 hasilnya tetap 0, lalu ditambah 0 kuadrat dikali 5 hasilnya juga 0. Maka jawaban akhirnya yaitu tentunya adalah 15X kuadrat. Dan ternyata perhatikan jawabannya sama. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, lanjut. Biar benar-benar paham, sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 5. Fx sama dengan 7 dikurang 3x pangkat 3. Oke. Nah, jika kita cari secara langsung, bentuk turunannya yaitu f aksen x sama dengan turunan dari 7 itu 0. Lalu turunan dari negatif 3x pangkat 3. Perhatikan caranya. Pangkat di atas sini kita kalikan dengan angka di depan sini. 3 kali negatif 3 itu hasilnya negatif 9. Lalu X pangkatnya kurang 1. 3 kurang 1 hasilnya 2. Dan ini dia bentuk turunannya. Namun di sini kita akan menggunakan definisi turunan itu sendiri. Sesuai dengan permintaan dari soal. Oke. F aksen X sama dengan limit H menuju 0. F X tambah H dikurang Fx per di bawahnya H. Sama dengan limit H menuju 0. Ganti setiap X yang ada di sini dengan X tambah H. Maka jadinya 7 dikurang 3 dalam kurung. Perhatikan X-nya ganti dengan X tambah H. Lalu dia pangkat 3. Lalu jangan lupa dikurangkan dengan fx. Mana fx-nya? Ini dia fungsi fx-nya. Yaitu dalam kurung 7 kurang 3x pangkat 3. Per di bawahnya sini yaitu H. Sama dengan limit H menuju 0. 7 dikurang 3. Oke, perhatikan di sini. X tambah H pangkat 3. Ingat tadi sudah dibahas pada soal nomor 4. Di mana penjabaran dari X tambah H pangkat 3 itu kan sama artinya dengan X tambah H dikali X tambah H dikali X tambah H. Nah, cara perkaliannya kita kalikan bagian depan terlebih dahulu. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan hasil kali bagian depan sini, hasilnya nanti barulah kita kalikan dengan yang di sebelahnya lagi. Maka kita perolehlah hasilnya di sini, yaitu X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat H ditambah 3XH kuadrat ditambah H pangkat 3. Lalu perhatikan lagi. Negatif kali positif 7 hasilnya negatif 7. Lalu negatif kali negatif 3X kuadrat hasilnya positif 3X kuadrat. Per di bawahnya yaitu H. Lanjut lagi sama dengan limit H menuju 0, 7. Lalu perhatikan negatif 3 kita kalikan satu per satu ke angka di dalam kurung ini. Negatif 3 kali X kuadrat hasilnya negatif 3X kuadrat.
Lalu negatif 3 kali 3 kuadrat H hasilnya negatif 9 kuadrat H. Lanjut lagi. Negatif 3 kali 3xh kuadrat hasilnya negatif 9xh kuadrat. Lalu negatif 3 kali positif H pangkat 3 hasilnya negatif 3H pangkat 3. Lalu dikurang 7 ditambah 3x kuadrat. Per di bawahnya yaitu H. Lanjut sama dengan limit H menuju 0. Perhatikan ada yang habis dikurangkan. 7 dikurang 7, 0. Lalu negatif 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat hasilnya juga 0. Maka yang tinggal sekarang yaitu perhatikan negatif 9 kuadrat H dikurang 9xh kuadrat dikurang 3H pangkat 3 per di bawahnya H. Sama dengan limit H menuju 0. Perhatikan di sini ada H, ini ada H, ini juga ada H. Hanya kita tarik satu keluar. H dalam kurung. Perhatikan. Negatif 9 kuadrat H dibagi H. Maka hasilnya negatif 9 kuadrat saja. Lanjut. Negatif 9xh kuadrat dibagi H. Hasilnya negatif 9xh. Lanjut lagi. Negatif 3H pangkat 3 dibagi H. Hasilnya negatif 3H pangkat 2. Per di bawahnya H. Sama dengan limit H menuju 0. Perhatikan H di atas dengan H di bawah sama-sama habis dibagi. Maka yang tinggal yaitu negatif 9 kuadrat dikurang 9xh dikurang 3H kuadrat. Nah, langkah selanjutnya setelah kita habis bagi H tadi, maka langkah selanjutnya tinggal ganti setiap H yang masih ada di sini ganti dengan 0. Maka jadinya negatif 9 kuadrat dikurang 9x hanya ganti dengan 0. Lalu dikurang 3 hanya ganti dengan 0. Lalu dia pangkat 2. Sama dengan negatif 9 kuadrat. Perhatikan, negatif 9x kali 0. Ini bukan kali ya, tapi x. 9x kali 0 hasilnya 0. Lalu dikurang lagi. 0 kuadrat kali 3 hasilnya tetap 0. Maka jawabannya yaitu negatif 9 kuadrat. Sekali lagi ternyata jawabannya tetap sama. Nah ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Yaitu bentuk pecahan. Perhatikan soal nomor 6. Fungsi fx sama dengan 1 per x tambah 9. Nah, bagaimana cara menentukan turunan fungsinya? Perhatikan, sangat mudah sekali. Nah, kalau dengan cara biasa, perhatikan, f aksen x itu kita menggunakan rumus. Perhatikan, u aksen v dikurang uv aksen per p kuadrat. Yang di atas sebagai u, yang di bawah sebagai p. Ini kalau kita menjawabnya dengan cara biasa. Namun kali ini kita diminta untuk menjawab soal ini dengan definisi turunan. Perhatikan langkah-langkahnya. F aksen X sama dengan F dalam kurung X ditambah H dikurang Fx per di bawahnya H. Lanjut sama dengan pertama ganti setiap X yang ada di fungsi fx ini. Ganti dengan X tambah H. Maka hasilnya 1 per X ditambah H ditambah 9. Oke. Lalu dikurangkan dengan fungsi fx. Ini dia fungsi fx-nya. Yaitu 1 per X ditambah 9 per di bawahnya H. Oke. Nah, perhatikan kelanjutannya sama dengan perhatikan bagian atas saja terlebih dahulu. 1 per X tambah H tambah 9 dikurang 1 per X tambah 9. Nah, ingat cara termudah untuk pengurangan pecahan biasa itu cukup dengan kali silang saja. Itu cara termudahnya. 1 dikalikan dengan X tambah 9 hasilnya X tambah 9. Lalu dikurang 1 kali X tambah H tambah 9 hasilnya X tambah H tambah 9. Per di bawahnya, penyebut kali penyebut. X tambah H tambah 9 dikalikan dengan X tambah 9,
itu di sini kita peroleh hasilnya X kuadrat ditambah 18X ditambah berapa ini? Ditambah XH, oke. Lalu ditambah 9H, terakhir ditambah 81. Ingat, perhatikan. Yang di bawah ini itu merupakan hasil kali dari penyebut kali penyebut. Ini dia hasilnya. Lalu ingat, sifat pembagian pecahan biasa. Yang di atas dibagi H. H ini kan per 1. Ya kan? H bagi 1 hasilnya tetap H. Sesuai dengan sifat pembagian pecahan biasa, tanda bagi ini berubah jadi kali. Yang tadinya H per 1 sekarang menjadi terbalik, yaitu menjadi 1 per H. Itu dia ketetapannya. Oke? Memang sudah ketentuannya, rumusnya memang sudah seperti itu. Pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Tanda bagi ini berubah jadi kali. Yang tadinya H per 1 sekarang menjadi terbalik, yaitu menjadi 1 per H. Lanjut, sama dengan X dikurang X. Habis dikurangkan, lalu 9 dikurang positif 9. Hasilnya juga 0. Maka yang tinggal sekarang, yaitu perhatikan, negatif H saja yang di atas. Oke. Per di bawahnya, X kuadrat ditambah 18X ditambah XH ditambah 9H ditambah 81. Lalu dikali 1 per H. Lanjut. Oh, ini ada yang tinggal. Oke, sorry. Limitnya tinggal. Oke, maaf. Limit H menuju 0. Ini juga limit H menuju 0. Di bawahnya juga limit H menuju 0. Oke, lanjut. Perhatikan sama dengan limit H menuju 0. H di atas dengan H di bawah sama-sama habis dibagi. Maka yang tinggal bagian atas yaitu negatif 1 saja. Per di bawahnya, perhatikan, X kuadrat ditambah 18X ditambah XH ditambah 9H ditambah 81. Sama dengan, nah setelah kita coret H yang di bawah dan di atas ini, oke, setelah kita habis bagi H-nya tadi, maka langkah selanjutnya tinggal ganti H yang masih tinggal di sini dengan 0. Maka jadinya sekarang 1 per X kuadrat ditambah 18X ditambah X kali 0 ditambah 9 kali 0 ditambah 81. Maka jawaban akhirnya yaitu 1 per X kuadrat ditambah 18X. Perhatikan X kali 0 hasilnya 0. 9 kali 0 hasilnya 0. Lalu ditambah 81 dan ini dia jawaban akhirnya. Oke? Nah, semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.